Kalau menurut saya sih, ya ada benarnya juga ya, karena yang disampaikan oleh BEM UI itu juga mereka bukan, pendapat belaka gitu kan, mereka juga udah ada referensinya di belakang. Saya juga kebetulan lihat di Twitternya mereka udah referensinya sudah jelas gitu. Dan kalau misalnya mereka berbicara, ada yang berbicara katanya ini menghina presiden, kalau menurut saya sih ini lebih gimana menerimanya ya sebagai kritikan, yang mudah-mudahan nantinya bisa lebih didengar dan juga untuk kebaikan bersama. Kemungkinan besar sih 50% ya bagi saya ya gitu ya. Karena banyak banget kayak seperti BPJS dibilang nggak akan naik, buktinya naik. Terus akan mengayomi para masyarakat kecil. Terus ada wacana yang masalah orang jualan sayuran apa segala itu mau dikenakan PPN. Itu saya nggak setuju banget itu kan, karena orang-orang kecil kasihan sekali gitu. Saya berpikir bahwasanya pernyataan dari BEM UI terkait Presiden kita Insinyur Joko Widodo sebagai King of Lip Service tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Karena ini adalah salah satu bentuk nyata dari sebuah kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh warga. Ternyata Presiden Joko Widodo juga biasa-biasa saja. Ini bagian dari ekspresi mahasiswa katanya. Tunggu dulu, ada pernyataan yang terbarunya, Maria ya. Ada syaratnya jika ingin kemudian berekspresi. Apa saja kita lihat. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Tak hanya mahasiswa Universitas Indonesia yang jadi sorotan, tapi dosen komunikasi UI yang kerap sudah melanglang buana di dunia TV. Ade Armando yang aktif sekali di sosial media juga langsung turut mengomentari ya. Nge-tweet. Kita lihat coba apa isi tweet dari Ade Armando. Ini karya BEM UI. Saya sih menghargai kebebasan berekspresi, tapi kalau jadi lembaga yang mewakili mahasiswa UI, ya jangan kelihatan terlalu pandir lah. Dulu masuk UI nyogok nggak? Wah, ini pertanyaan dari Mas Ade Armando. Nanti harus dijawab di meja catatan Nanti demokrasi kita tanyakan ya. apa arti dari tweet yang kemudian sempat diunggah di Twitter oleh Ade Armando pada tanggal 29 Juni 2021. Kita akan langsung mengundang sejumlah narasumber ke meja catatan demokrasi. Kita undang dosen komunikasi Universitas Indonesia yang juga aktivis media sosial. Ya, nanti Mas akan kita minta klarifikasi. Ade Armando bisa bergabung bersama kami. Mas Ade Armando bisa langsung mengisi. Mas Ade Armando. Silakan Mas Ade Armando. Valdo Maldini, politisi PSI, dan juga ini mantan ketua BEM UI tahun 2012, Maria. Betul, ada juga kita panggil, ada Sultan Rifandi, ini Presma UIN Jakarta, silakan Mas Sultan, monggo di sini. Dan juga hadir pula bersama kita, di sini ada Bang Fadlizon, anggota DPR RI dan juga alumni Universitas Indonesia, ya Bang Fadli ya. Ini kayaknya UI semua ini ya Maria ya, tapi ada ini, ada UIN, ada Undip, ada Unpad. Ada Undip, ada Unpad, dan juga ada UGM. Kita langsung. Juga. Ketua BMKM UGM, Assalamualaikum, selamat malam Mas Muhammad Farhan. Assalamualaikum, selamat malam Farhan. Selamat malam. Selamat malam teman-teman, selamat malam kawan-kawan. Mas Farhan, kami dengar ini ikatan solidaritasnya luar biasa. Aliansi BEM seluruh Indonesia juga membela habis-habisan BEM UI. Kita ingin tahu argumentasi Anda seperti apa ini setelah Presiden dijuluki the King of Lip Service. Ya, pada prinsipnya sebenarnya kebebasan akademik atau kebebasan berekspresi dalam lingkup akademik atau lingkup kampus itu satu hal yang kita perjuangkan di antara satu kampus dengan kampus yang lain. Yeah. Ketika ternyata ada indikasi bahwasanya di Universitas Indonesia ya ada bukan represi ya, mungkin ada sedikit senggolan terkait kebebasan akademik di sana, maka kami akan secara reaktif atau reaksional akan langsung bersolidaritas terhadap kawan-kawan di UI seperti itu. Ya Farhan, kemudian official dari BEM UGM juga pada saat Pak Jokowi ulang tahun juga sempat kemudian mengunggah kritikan kemudian argumennya terkait dengan kinerja Pak Jokowi selama ini dan juga janji-janjinya. Betul alasannya? Ya betul, tapi lebih tepatnya sebenarnya bukan itu poinnya. Yang kita ingin sampaikan di situ adalah bagaimana pada waktu itu ketika Bapak Presiden Jokowi berulang tahun atau dirgahayu merayakan 60 tahunnya, banyak sekali politisi dan pejabat yang kemudian mengucapkan selamat ulang tahun, sugeng ambal waras dan lain sebagainya. Dan kami di situ mengambil momentum untuk kemudian mencari perspektif baru. Perspektif apa? Perspektif harapan dari masyarakat Indonesia terkait 2 tahun lagi masa jabatan dari Presiden Jokowi. Mas Farhan, kami dengar juga Anda sudah berkoordinasi langsung dengan Ketua BEM UI, Leon, setelah dipanggil oleh Rektorat. Hasilnya apa yang disampaikan kepada teman-teman BEM? Sampai sekarang sebenarnya tidak ada kemudian hasil dari
pertemuan antara itu, antara Leon dan Rektorat pun kami juga menunggu sebenarnya press release langsung dari BEM UI, karena sampai sekarang pun BEM UI mungkin tidak mau muncul dalam publik ya, sehingga kadang-kadang kita perlu untuk kemudian bersolidaritas dalam publik untuk kemudian menyampaikan bahwasanya ada yang tidak baik-baik saja dalam lingkup BEM Universitas Indonesia. Iya, Farhan, kalau itu yang kemudian terjadi di Universitas Indonesia, Anda, UGM, dan juga teman-teman juga kemudian sempat melakukan hal yang sama lah paling tidak ya pada saat Bapak Presiden Jokowi kemudian berulang tahun. Anda mendapatkan perlakuan atau kemudian dimintai klarifikasi khusus tidak oleh pihak kampus? Nggak ada. Jadi kalau di kampus kami di Universitas Gadjah Mada, kami tidak pernah mendapatkan surat panggilan. Lalu kemudian kami tidak pernah mendapatkan perintah atau arahan untuk men-take down suatu konten. Baik. Karena pada dasarnya sejak awal kita dan pihak kemahasiswaan dari UGM berkomitmen untuk kemudian memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada BEM UGM untuk kemudian bersikap secara independen terhadap satu situasi tertentu. Oke, Mas baik. Farhan, kami dengar juga aliansi sudah mengeluarkan rilis seperti itu. Jangan sampai ini dianggap bentuk pembangkangan. Penjelasan dari Anda seperti apa, Mas Ya, Farhan? bahkan kemudian ada juga sempat diunggah di akun Twitter @UGM Bergerak, Aliansi Mahasiswa UGM. Berani, kritis, dan bergerak untuk menentang segala bentuk pembungkaman kebebasan akademik di dalam kampus. Terlebih lagi selama era Presiden Jokowi yang juga alumni UGM Yogyakarta telah menunjukkan adanya tekanan dan pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa selama ini. Bersatu, kami minta klarifikasinya. Maksud dari adanya tekanan dan juga pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa seperti apa? Oke, mungkin sebelum saya jawab, saya harus pastikan dulu dan klarifikasi bahwasanya Aliansi Mahasiswa UGM dan BMKM UGM itu suatu organ yang berbeda. Baik. BMKM UGM adalah satu organ bentuk unit kegiatan mahasiswa yang kemudian saya terlibat di situ dan saya menjadi ketuanya. Sedangkan Aliansi Mahasiswa UGM adalah satu aliansi yang memang terdiri atas lembaga, termasuk saya, BMKM, lalu kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang memang secara individu, secara non-lembaga bergabung untuk mengkritisi apa yang terjadi pada hari ini. Jadi BMKM Nah, ada lalu kemudian di apa yang bawah kemudian aliansi tadi ya? BMKM Bagaimana? berada di aliansi mahasiswa tadi ya? Ya, BMKM membersamai dan mengamini setiap sikap yang ada. Dalam kasus ini kita mengamini sikap yang kemudian diambil oleh aliansi mahasiswa UGM, yaitu menentang segala bentuk pembungkaman kebebasan akademik dalam lingkup kampus. Mas Farhan, kami ingin tahu apakah sesungguhnya ada tekanan dari pihak eksternal ke internal rektorat atau mungkin kampus? Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang kami merasa tidak ada tekanan apapun. Yang kami lakukan perlu digarisbawahi, kami adalah bersolidaritas terhadap kawan-kawan UI yang pada saat ini terkena tersenggolan ya bahasanya mungkin ya dari dari rektoratnya yang karena kritiknya atau kemudian karena pendapatnya, karena produknya, sehingga di situ kita menciptakan solidaritas di situ. Sebenarnya poinnya seperti itu saja dalam konteks ini. Iya, kemudian kan kasus ini masih terus bergulir, bahkan kemana-mana pemanggilan juga terhadap BEM UI. Kalau kita lihat, Anda menyikapi hal ini bersama dengan teman-teman BMKM di UGM seperti apa nantinya? Dukungannya? Iya, sebenarnya ini menjadi catatan ya, karena ini judulnya juga catatan demokrasi, bahwasanya pada hari ini berarti demokrasi dalam lingkup kampus ada satu dua gejala nih yang kemudian kita perlu periksa, apakah ini bentuk kemunduran ataupun ini satu bentuk yang kemudian menjadi satu hal yang biasa-biasa saja. Karena ini menjadi satu hal yang suatu gejala sehingga kita perlu teliti lagi dan kita perlu masukkan dalam catatan demokrasi dalam lingkup kebebasan akademik dalam kampus. Mas Farhan, ketika Anda menyuarakan kritik kepada pemerintah, kita ingin tahu apakah memang sumber literasinya jelas dicantumkan, tidak asal kritik tanpa dasar atau bagaimana, Mas? Karena banyak pihak juga yang mempertanyakan, ini masih menggunakan label universitas, kampus seperti itu. Ya, pasti. Mahasiswa UGM dan mahasiswa di setiap kampus saya yakin pasti menggunakan literasi yang baik, yang mumpuni, karena kita tahu ciri dari gerakan mahasiswa yang mungkin juga kakak-kakak yang di sini atau abang-abang yang sudah senior pasti tahu bahwasanya kita selalu memiliki satu narasi intelektual yang selalu kita jaga dan itu menjadi satu nafas perjuangan yang memang menjadi ciri khas dari gerakan mahasiswa. Oke, berarti ada ya. Kalau misalnya Anda melihat apa yang kemudian diunggah oleh BEM UI ke media sosial Instagram dalam hal ini, Anda memiliki catatan-catatan tertentu tidak terkait dengan unggahan dari BEM UI ini? Ya, secara umum kami sepakat ya, bahwasanya dalam perbandingan fakta dan realita antara ucapan yang diberikan, statement publik yang diberikan oleh Bapak Presiden dengan apa yang menjadi realitanya, yang mungkin saya pernah melihat langsung adalah bagaimana represi yang ada di situasi 1 Mei 2021 lalu, di mana banyak sekali mahasiswa yang dimasukkan dalam
komplit untuk direpresi lah oleh para aparat ketika ingin aksi May Day seperti itu. Itu padahal bentuk satu ya kontradiksi dengan ucapan presiden yang kemudian memberikan ruang publik kepada masyarakat. Farhan, sebentar Farhan. Hari ini presiden sudah mengeluarkan statement bahwa boleh mengkritik di negara demokrasi, tapi ingat menjaga sopan santun, tata krama. Menurut Anda sikap BEM UI ini masih dalam batas wajar, dalam koridor atau sudah di luar itu? Sebetulnya begini posisinya. Kalau ada statement seperti itu keluar dari Bapak Presiden, maka memang satu, itu bertanda bahwasanya Bapak Presiden menerima kritik yang kemudian dilancarkan oleh teman-teman mahasiswa. Yang kedua, ada satu syarat, yaitu adanya kesopanan atau kemudian intelektual atau moral yang harus Anda sendiri ditunjukkan. dari segi bahasa, dari segi kemudian unggahan dari sebuah akun official BEM UI, menurut Anda sudah masuk ke dalam kategori sopan santun yang cukup baik tidak? Nah, itu menjadi refleksi kita semua akhirnya. Kalau bagi saya pribadi itu bentuk dari ekspresi dari kreativitas di mahasiswa. Namun ketika ada interpretasi yang cukup menghina atau kemudian apapun itu menjadi terserah, karena bentuk sopan santun pun juga berbeda. Kita nggak bisa mengeneralisir satu sikap sopan santun dengan satu yang lain. Tapi poinnya seperti ini. Poinnya ini adalah pembelajaran demokrasi pada kita semua. Bahwasanya ketika pemerintah tidak ingin sifat propagandanya itu terlalu keras dan sebagainya, maka ketika kita mengeluarkan kajian-kajian yang intelektual yang berisi banyak sekali argumentasi ilmiah, ya dibaca gitu. Atau tidak perlu kemudian kita harus mempropagandakan dengan cukup keras, harus turun aksi massa berjilid-jilid, yang kemudian pada faktanya kita selalu mendapatkan represi dan kemudian malah justru tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi substansi dari hal-hal yang kita perjuangkan. Kemudian Mas Farhan, ini ada postingan juga dari Aliansi UGM mengatakan bahwa Presiden Jokowi orde dalam tanda kutip paling baru. Bisa dijelaskan maksud dan tujuannya apa ini sebenarnya? Ini akun official BMKM UGM sendiri yang menyatakan bahwa Sugeng Ambalwarso, Presiden Joko Widodo yang kemudian dikatakan sebagai orde paling baru. Maksud Anda dari BMKM UGM? Oke, sebenarnya ini banyak multitafsir ya teman-teman ya. Jadi ini memang dibuat untuk sarkastik, tapi pada prinsipnya teman-teman atau ini di catatan demokrasi bahwasanya kita kemudian mengidentifikasi bahwasanya memang ordenya Pak Jokowi adalah orde yang paling baru sekarang. Kita melihat sekarang yang paling berkuasa, yang paling sekarang paling baru adalah Pak Jokowi. Namun itu menjadi interpretasi yang luas gitu. Mungkin ada yang menginterpretasikan untuk artinya kita kembali pada zaman orde baru misalnya. Tapi itu menjadi interpretasi yang bebas. Bagi kami ini bentuk etikat kami untuk kemudian mewujudkan bahwasanya Pak Jokowi merupakan orde yang paling berkuasa saat ini seperti itu. Mas Farhan, ngomong-ngomong Anda juga mengkritik di sosial media. Ada tidak serangan buzzer mungkin teman-teman yang diretas juga? Belum ada. Sampai saat ini kami belum mendapatkan serangan apapun karena sikap kami jelas, yaitu kami bersolidaritas terhadap kawan-kawan yang memang mendapatkan serangan buzzer kemudian tidak ada, tapi ada tidak perhatian khusus misalnya dari dosen-dosen di UGM yang care kemudian mengomentari, mungkin mendukung atau memberikan komentar lainnya. Misalnya seperti Bang Ade Armando yang juga memberikan komentar kepada BEM UI. Kalau di UGM seperti apa? Tentu ada ya, ada pro kontra yang kemudian masuk ke kami. Tapi kalau saya personal sendiri pasti bentuknya dukungan ya. Maksudnya karena tidak ada ancaman, maka ada beberapa ya, nggak banyak kemudian yang mendukung sikap dari BMKM UGM gitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya UGM menganggap ini sebagai hal yang wajar dan kemudian ini bisa disebut dengan kritik yang kreatif. Iya. Terima kasih kreatif banyak. Bagian dari demokrasi. Terima kasih banyak Muhammad Farhan, Ketua BMKM UGM, luar biasa sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Mas Adi Armando, sesaat lagi kita ingin tahu jawabannya mengapa Mas Adi dengan lantang menuduh bahwa BEM UI itu berpikiran dangkal, tidak sampai ke substansinya. Sesaat lagi katanya, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Bapak-bapak, mohon maaf kita tadi sudah menyaksikan bersama breaking news. Sampai dengan saat ini proses evakuasi KMP Yunis di Gilimanuk terus dilakukan. Kita berharap juga segera ditemukan para korbannya dalam keadaan selamat. Bang Adi Armando, kita lanjut lagi. Bang Adi Armando, tadi pertanyaan saya tadi Bang Ardi. Bahkan Anda dengan tegas menuduh bahwa BEM UI ini pandir. Alasan Anda kenapa sampai segitu? Padahal Anda juga dosen komunikasi UI. Ya, jadi gini. Harus secara sangat jelas sejak awal saya katakan saya tidak against gambar itu. Saya tidak against kritik, saya tidak against kecaman terhadap Jokowi mau dibilang President of Lip Service segala macam, itu adalah hak orang untuk berekspresi. Saya menghargai kebebasan akademik itu. Tapi pada saat yang sama, kalau
para mahasiswa ini tiba pada sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa presiden ini ingkar janji, maka saya akan bilang, apa buktinya bahwa presiden ingkar janji? Bukannya kemudian dalam postingannya juga beberapa bukti, fakta Justru dan juga datanya itu. ada. Data-data yang dia pakai itu parah sekali. Itu yang Artinya? saya bilang pandir. Karena Anda itu tiba pada kesimpulan tidak dengan menggunakan indikator-indikator yang kalau kita berdebatkan di sini misalnya itu dengan segera akan patah. Ya, jadi Anda punya hak. Tapi kan ada referensi, ada sumber berita juga dicantum. Boleh kan? dicontohkan misalnya Paling argumen-argumen gampang. mana yang salah? Yang paling kuat lah, kan dia punya 4 atau 5 kasus yang dia angkat. Yang paling serem itu paling menakutkan adalah tentang Undang-Undang ITE. Kan pemerintah bikin revisi Undang-Undang ITE. Tapi revisi Undang-Undang ITE itu secara sangat jelas isinya adalah koreksi terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE selama ini dengan tujuan agar melalui koreksi ini, melalui revisi ini nantinya Undang-Undang ITE tidak akan lagi makan korban. Maka korban itu banyak banget, ribuan orang menjadi korban dari Undang-Undang ITE. Nah pemerintah itu berupaya agar dengan melakukan revisi tersebut korban tidak lagi berjatuhan. Jadi dengan kata lain revisi Undang-Undang ITE yang dibuat oleh pemerintah saat ini itu adalah revisi yang justru pro pada perlindungan kebebasan Tapi yang berekspresi. dipertanyakan BEM UI pasal 45C itu Bang, dianggap tidak menjelaskan secara rinci berita bohong itu indikatornya apa, artinya apa. Itu yang mereka pertanyakan dan mereka bandingkan antara realita dan Iya enggak, Anda bicara tentang Undang-Undang ITE, maka Anda harus mengatakan bahwa ada 5 masukan dari pemerintah kan. Nah itu adalah semangatnya, semangat melindungi jangan sampai ada orang kayak Prita masuk penjara. Nuril Baik harus dipenjara, saya lupa dipenjara atau dinyatakan bersalah. Ada Ahmad Dhani masuk penjara, ada Jerings masuk penjara dan ada banyak orang lain masuk penjara. Ketika pemerintah berusaha mengoreksi itu, kemudian tiba-tiba dikatakan oh ini represi. Buat saya itu kelewatan, buat saya itu menghina sama sekali namanya. Dengan kita bisa masuk ke pasal-pasal lain kalau Anda memang mau. Tapi poin saya adalah kalau dalam gini, kalau kita bikin paper tuh kan ada ujungnya kesimpulan. Untuk bisa tiba pada kesimpulan, Anda harus punya indikator dengan metode tertentu. Ini indikator bersalahan semua. Saya nggak mau bilang bahwa Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang sempurna, yang apakah ada jarak antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Mungkin iya, tapi masalahnya indikator yang digunakan oleh BEM UI itu betul-betul bermasalah. Karena itu saya katakan Tapi Bang Ade, dalam tweet beruntun Anda menyerang yang berkaitan dengan organisasinya, HMI. Kemudian Anda juga menyerang, Anda masuk UI ini nyogok atau tidak? Nah, sudah ke arah sana yang mengarah ke individu Leon sendiri. Itu yang saya heran ya. Mereka itu menghina Jokowi, Presiden Jokowi. Ya, secara sama sekali tidak ilmiah. Nah, dengan sarkastis. Ketika saya juga melakukan hal yang sarkastis yang sama, argumen saya soal penyogokan kan gini. Orang yang bisa masuk UI harusnya pintar. Kalian itu sama sekali tidak menunjukkan kepintaran. Sehingga saya curiga, saya bilang, ini sarkastis ya. Jangan-jangan Anda, saya tanya kan, bahkan bukan jangan-jangan. Anda tuh masuk UI-nya nyogok ya. Argumennya adalah, kok bisa ada anak UI separah ini logikanya? Meskipun kemudian hasilnya cum laude. Apa? Meskipun saya bahkan nggak pernah nyebut nama Leon ya. Ya artinya. Tapi kalau pertanyaan itu dibalik ke Bang Ade masuk UI nyogok nggak gitu Bang? Jawabnya gimana Bang Ade? Saya pasti jawabannya saya dulu disogok, nggak bercanda ya. Tapi maksud saya adalah ya tentu saya tidak. Saya terlalu miskin untuk menyogok waktu itu. Dan saya barangkali cukup pintar untuk lolos melalui jalur yang semestinya. Tapi poin saya adalah kok tiba-tiba misalnya Leon bilang, wah tidak ilmiah jawabannya. Ya saya bilang seilmiah apa sih meme-meme yang dibikin oleh BEM sama sekali tidak ilmiah. Oke, baik. Pernyataan unggahan postingan dianggap tidak ilmiah. Menurut Sultan sendiri, pernyataan dari Bang Ade sudah cukup substantif belum? Oke, saya bukan humas UI ya di sini. Saya alumni UIN meskipun bisa dipelintir UI negeri kan gitu kira-kira ya. Tapi paling tidak begini, saya mau tarik pada tingkat yang paradigmatik Bung Ade Armando. Bahwa mahasiswa menerjemahkan demokrasi ini tidak hanya sebatas tentang prosedural. Ini ada tentang control decision making. Jadi kita mengambil pos itu
dengan berpesta, tapi pesta demokrasi kita itu tidak ditafsirkan pada 5 tahun sekali atau dalam bentuk prosedural. Nah, artinya ada partisipasi di sana, dan partisipasi tidak hanya sebatas pada mereka yang pro, tapi kita yang peduli memberikan kritik, memberikan masukan, bahkan sekaligus membuat ungkapan-ungkapan seperti lip service atau Pak Jokowi ingat loh waktu itu ngomong begini kok faktanya tidak. Itu biasa saja. Bahkan jadi posisi strategis mahasiswa kita ambil berpesta dalam hal itu, dan posisi etis presiden pun sudah dikatakan itu kritik biasa. Oke, kalau tadi kita kutip pernyataan dari Bang Ade kan fakta dan datanya beda gitu. Ya itu dia, makanya termasuk kita membiasakan kritik itu disampaikan, juga memang kita harus membiasakan respon-respon kritik yang kita dapat, seperti respon Bung Ade Armando gitu. Dibilang pandir, mempersoalkan HMI, mempersoalkan ini anak ekonomi gitu kan ya. Kan itu tidak substantif. Saya langsung teringat ketika dulu di pondok, Bung Fadli, bahwa tarkul jawab alal jahili itu jawabun gitu loh. Jadi sekalipun kita tidak menjawab orang dungu itu adalah jawaban. Saya tidak mengatakan Bung Ade Armando adalah dungu, tapi respon-respon yang tidak substantif itulah menurut saya jangan membuyarkan. Bang Ade, respon Anda tidak substansi. Jangan sampai membuyarkan persoalan. Mikrofonnya silakan Bang Ade. Silakan, Anda mau selesaikan dulu nggak? Itu satu. Ya. Itu satu hal gitu loh. Jadi posisinya di situ. Nah, kemudian bentuk-bentuk yang disampaikan tentang lip service ini itu tidak bisa hanya di capture pada bagian tertentu itu saja gitu loh. Jadi sebelumnya pun sudah ada kajian strategis tentang bagaimana kemudian RUU KPK atau undang-undang KPK ini perkembangannya dan lain-lain sebagainya. Nah, dari rangkaian diskusi dan kajian-kajian ilmiah itu sampailah pada satu titik di mana ini memang strategi yang digunakan mahasiswa untuk mengambil alih perhatian presiden dan berhasil gitu loh. Bahkan presiden sudah merespon. Ini kan satu keberhasilan juga yang kita bisa katakan satu postingan ini mengatensi presiden gitu. Nah, jadi di situ posisi saya. Sampai situ Bang Ade ditanggapi. Ya, itu namanya clickbait. Ya, cara untuk menarik perhatian tidak melalui sebuah substansi. Saya berharap, mungkin harapan saya lebih tinggi dari Anda mengenai BEM UI ya, yang tidak berani datang ke sini ketua BEM-nya. Karena ada saya katanya, ya. Buat saya itu childish banget. Tapi saya nggak mau masuk ke sana lagi. Karena nanti Anda bilang, jangan personal dong. Gitu. Tapi saya mau bilang, BEM UI itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Organ mahasiswa tertinggi di Universitas Indonesia. Anda kemudian bicara, bikin sebuah rangkaian meme loh. Ya, rangkaian tweet. Dengan gambar Presiden Jokowi, dengan kalimat misalnya seperti, Anda membual rakyat mual. Itu apa maksudnya? Nah, ketika mereka bicara dengan bahasa semacam itu, Anda bisa mengatakan bahwa ya sebenarnya ada latar belakangnya. Ya silahkan jawab saja apa yang saya katakan. Tapi buat saya, wahai BEM UI, kualitas kalian tuh sama sekali tidak mencerminkan para mahasiswa pintar di universitas terbaik di negara ini. Ya. Kalau mau bikin kritik, silahkan bikin kritik yang substantif. Betul, Bung Ade Armando berhak berbicara seperti itu. Pun kita, mahasiswa atau bahkan Leon sekalipun, berhak untuk memutuskan bahwa dia tidak setara untuk berdiskusi dengan Bung Ade Armando. Ya. Misalkan begitu loh. Kita di sini perlu pertegas terlebih dahulu bahwa sebelumnya kami tim Tihuan juga sudah sempat menghubungi dan juga mengundang Leon untuk hadir di sini untuk kemudian memberikan klarifikasi dan juga tanggapannya tentang beberapa tweet dari Bang Ade Armando dan juga beberapa orang lainnya yang kemudian sempat mengkomentari beberapa postingan dari BEM UI, namun jawabannya adalah sebagai berikut. BEM UI sedang memantau perkembangan dan dinamika situasi serta menyiapkan respon yang akan disampaikan pada waktu yang tepat. Nah, itu tadi alasan yang kemudian disampaikan oleh Leon yang kami hubungi melalui WhatsApp. Ya, jadi kalaupun dikatakan bahwa ini tidak substantif, silakan aja kalau ingin Bung Ade Armando mengatakan seperti itu. Pun kita juga berhak bahwa respon yang dikeluarkan oleh Bung Ade Armando sama sekali jauh dari substansi. Ini kan kenapa kemudian isunya membesar, karena ada dua peristiwa yang membuat bola ini semakin menggelinding. Satu, sikap institusi kampus UI-nya yang begitu gegabah, bahkan di hari libur pun bekerja, bahkan lembur gitu loh, memanggil mahasiswanya. Yang kedua, komentar Bung Ade Armando sendiri gitu loh. Dan sebelumnya memang nggak pernah ada meme seperti ini. Oh, banyak Bung Ade Armando.
Di UGM pun membuat meme-nya segala macam, satir. UIN bahkan melakukan aksi dan lain-lain sebagainya. Tapi yang viral yang ini, Bang. Nah, karena memang mendapatkan spotlight dan itu tadi ada 2 peristiwa yang membuat kok sebegininya mendengarkan kritik padahal biasa saja. Pun dengan respon kritik yang diberikan oleh Bung Valdo ini ketua BEM UI tahun 2012, Bang Valdo apakah juga seperti itu kemasan mengkritiknya Bang Valdo? Sama nggak Bang Valdo? Oh iya, kalau saya sih ngelihat apa yang disampaikan sebenarnya dari awal sudah sadar sekali bahwa narasi-narasi seperti ini sudah banyak. Mulai dari yang akun beneran sampai akun abal-abal juga banyak gitu loh. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini betul-betul biasa saja. Dan sebagai orang yang Rektor UI terhadap BEM UI atas postingan tersebut biasa yang saja? namanya viral dipanggil ya wajar lah. Ya kan, dipanggil bukan dibungkam loh. Itu 2 hal yang berbeda. Tapi kemudian ya. ada permintaan untuk menurunkan postingan tersebut. Ya kan tidak diturunkan juga tidak apa-apa. Permintaan itu ada tapi? Ya kalaupun ada, BEM UI boleh ngikutin. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi saya pengen bilang bahwa BEM UI suka nggak suka ketika melakukan langkah seperti ini, ya BEM UI lagi berpolitik. Nah kalau lagi berpolitik, kita akan ngomong siapa yang dukung Anda, dan siapa yang akan reject Anda. Nah Anda nggak mau di reject juga dong ketika Anda berpolitik, tapi dihukum nggak boleh. Kenapa Bang Valdo yakin BEM UI berpolitik? Dasarnya apa Bang Karena Valdo? udah pasti dikalkulasikan dong. Ini kan menggalang dukungan publik. Oh punya kepentingan, ya kepentingan misalnya, ya kepentingan rakyat itu pun juga kepentingan, ya kan. Nah kalau seandainya tidak punya kepentingan, Anda ngapain ngeritik, gitu loh. Jadi dalam hal ini menurut saya yang harus kita sadari bersama, ketika seseorang aktor, apalagi badan eksekutif mahasiswa melakukan sesuatu, dapat dukungan, pasti ada reject. Mereka sedang main di game politik. Bukankah Jadi hal bisa ini naif sebenarnya juga biasa dilakukan terlebih pada saat Bang Valdo juga menjadi BEM UI? Iya betul. Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita jeda dulu ya, ditahan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi di Catatan Demokrasi. Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa. Bang Valdo tadi sempat terpotong, silahkan lanjutkan. Iya, saya ingin menegaskan bahwa orang berpolitik itu siap di reject, siap didukung, tidak boleh dihukum. Nah kalau dihukum itu wataknya bukan lagi otoriter tuh, tapi bahkan kolonial. Nah ketika BEM UI mengeluarkan statement, di reject sama Bang Ade Armando. Bang Ade pun juga mengalami rejekan kan. Nah jadi oleh karena itu, kalau responnya Bang Ade seperti itu ya wajar. Sebagai bentuk dari rejectnya Bang Ade terkait sikap-sikapnya BEM UI. Nah jadi kalau seandainya ngomong substansi ya, saya kira sih kita siap sampai pagi lah. Ya, ada kok argumen-argumennya. Bang Ade tadi menyampaikan, saya pun siap. Tapi kan ketika dilempar ke publik, ini udah jadi statement publik. Dan publik bisa bilang, Taliban, radikal. Ada yang kayak gitu cara berpikirnya. Ya kan? Tapi kita pun ketika saya juga nyampein sesuatu, misalnya saya bilang, saya kontra nih sama narasi BEM UI misalnya. Saya pun juga menyadari, pasti akan di-reject juga gitu. Nah jadi saya ingin bilang bahwa kawan-kawan BEM UI, ini political game. Ketika Anda sedang melakukan langkah begini, jangan naif juga bahwa Anda akan siap untuk dikritik juga gitu. Dan tidak ada hukuman. Tapi kemudian kan BEM UI tidak kemudian bilang, oh saya tidak siap untuk dikritik, saya anti kritik, kan tidak juga. Iya, tapi dalam faktanya ketika ada pembungkaman, kan gak ada yang dibungkam. Cuman dipanggil, 2 hal yang berbeda. Panggil, bungkam, beda. Baik, gitu pembungkaman. kan? Bang Fadli ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Effortless Genius ini Bang, di Twitter. Apa yang membuat dosen dan rektorat kalut dan mudah tersulut? Bukankah mahasiswa dituntut kritis menyampaikan pendapatnya? Apakah ini pertanda demokrasi telah mati dan setiap bibit baru harus patuh dan tidak netral walau kenyataannya jauh dari ekspektasi kebenaran Bang Fadli? Ada juga nih buat Bang Fadlison juga Bang masuk Bang, ada beberapa banyak Bang. Katanya Bang, ini langsung, Bang. Dari @ds Usman, kebebasan itu yang mulai kan mahasiswa tahun 98 katanya, dan juga menjadi kenikmatan mereka saat itu. Kenapa sekarang kemudian pejabat-pejabat tersebut takut dikritik oleh mahasiswa? Apakah takut tumbang atau memang nggak mau dikontrol aja, maunya benar sendiri? Memang benar begitu Bang? Ya, sebelum saya menjawab itu, terima kasih. Saya menyatakan juga turut berduka cita atas tenggelamnya kapal tadi yang kita tunggu juga dan kita saksikan proses evakuasinya. Mudah-mudahan banyak yang selamat. Ya, terima kasih. Pertama saya ingin masuk kepada slogan UI ya. Saya ini alumni UI S1 dan alumni UI S3. Tahun berapa Bang? Hah? Tahun?
tahun 90-an, S3-nya kemarin. Juga pernah mewakili UI sebagai mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia. Luar biasa. Dan di tingkat nasional. Boleh dong kasih tepuk tangannya dulu boleh dong ini. Geng Wapres, geng Wapres, geng BEM, geng aktivis. Dan juga saya aktivis. Saya termasuk di awal dulu ikut memimpin demonstrasi-demonstrasi mahasiswa UI. Di tahun 90-an awal, tahun 92, 93, 94, ya, 95 dan seterusnya. 98 saya tidak. Saya udah jadi anggota MPR waktu itu. Ya, terlalu luar biasa. 97 sudah jadi anggota MPR. Nah, slogan UI itu adalah Veritas, Probitas, Justitia. Nah, walaupun itu terkenalnya belakangan ya, waktu zaman saya mahasiswa itu belum ada itu Veritas, Probitas, Justitia atau belum. Zaman aku Bang itu. Nah, baru kan berarti. Zaman aku. Artinya itu adalah kejujuran, kebenaran dan keadilan. Jadi itu nilai-nilai luhur yang ingin dijunjung oleh UI sebagai universitas. Dan saya kira dari sinilah kita harusnya berangkat. Apakah ini cuman lip service doang? Ya. Kejujuran, kebenaran, keadilan dari Civitas Akademika UI atau betul-betul mau diterapkan? Nah, saya ingin berangkat dari situ bahwa persoalan di perguruan tinggi memang belakangan ini karena otonomi perguruan tinggi itu semakin tidak independen. Apalagi ketika rektor dipilih oleh presiden, ya, tidak lagi oleh senat guru besar atau ada campur tangan juga biasanya dari Kemendikbud berapa persen gitu ya. Tetapi dengan adanya pemilihan itu oleh kekuasaan, ya, dalam arti ini, maka kebebasan akademik menurut saya terancam. Karena tentu saja pasti ada konflik kepentingan dalam hal ini. Sementara kita melihat bahwa dalam perjalanan sejarah gerakan mahasiswa, termasuk dari zaman kolonial sekalipun, itu justru mahasiswa itu menjadi agen perubahan, ya, agent of change. Itu pasti semua aktivis itulah pasti tahu gitu. Dan saya banyak dulu menulis tentang sejarah gerakan mahasiswa. Ya, Bang Fadli, tapi Anda melihat beberapa postingan terakhir dari BEM UI ini yang kemudian dikatakan oleh Bang Fadli juga ini adalah bagian dari berpolitik. Anda melihat hal yang sama? Ya, mahasiswa emang nggak boleh berpolitik. Mahasiswa ya harus berpolitik. Sebagai warga negara yang sudah dewasa, berhak untuk berpolitik. Politiknya untuk apa? Untuk membela kebenaran, kejujuran, keadilan. Bukan untuk suatu kepentingan begitu ya? Probitas, dan Justitia kalau mahasiswa UI. Kan itu, membela kebenaran, membela keadilan, ya, membela apa tadi satu lagi, kejujuran. Jadi menurut saya itu politiknya. Kalau di UI, apa? Melihat ada suatu kepentingan di sana? Ya harus ada kepentingan dong. Kalau orang sudah membela, berarti kepentingannya apa? Kepentingan rakyat menurut saya. Ya, kalau misalnya dalam hal ini dikatakan king of lip service, itu menurut saya masih sopan sekali. Sopan sekali. Tapi itu dengan visual diberikan mahkota simbol itu negara biasa, itu pernah ada satu majalah nasional ya terkemuka malah panjang tuh hidungnya bayangannya. Itu menurut saya mungkin lebih sadis lagi, lebih ekstrim lagi. Ini juga tidak ada masalah. Ini demokrasi dan tadi disampaikan juga Pak Jokowi sendiri tidak ada masalah. Yang mengherankan adalah kenapa responnya justru dari pimpinan UI sendiri, rektorat. Dan juga beberapa dosennya. Ya, termasuk Pak Ade Armando. Biasanya kalau di masa lalu itu yang menjawab kritik itu ya pemerintah, bukan Civitas Akademikanya. Biasanya Civitas Akademika itu melindungi mahasiswa. Dulu Profesor Mahar Marjono, rektor UI, membela para mahasiswa karena ketika kemudian peristiwa Malari. Pemanggilan ya. Saya waktu demonstrasi walaupun saya juga dipanggil, saya juga menyatakan sikap gitu ya. Juga tidak ada masalah. Karena begini Bang Fadli, beberapa panggilan yang dilayangkan kepada BEM UI dari rektorat itu kemudian ada yang kemudian mengatakan bahwa diawali dengan adanya pernyataan dari Fajrul. Bang Fajrul yang kemudian juru bicara presiden yang menyatakan bahwa tindakan dari BEM UI mahasiswanya merupakan tanggung jawab dari universitas. Jadi kemudian ada pemanggilan di sana. Ya itu kan satu proses yang sudah menjadi realitas kan. Berarti ada yang merasa terganggu dengan kritik itu. Dalam hal ini juru bicara presiden. Kemudian direspon oleh pimpinan dari Civitas Akademika di Universitas Indonesia.
itu merasa terganggu, melakukan pemanggilan di hari Minggu lagi kalau tidak salah. Ada hal yang aneh di sana. Ya, kayaknya kan berarti super darurat. Baik, Mas Ade Kemudian perlu ditanggapi diminta, dulu ini. Bang Fadli, diminta untuk take down, ya. Kalau tidak ada pembelaan ini mungkin akan beda juga responnya itu ketika itu. Tapi karena ini masyarakat umum membela, harusnya publik yang memang menilai. Akhirnya kan tidak jadi, apalagi kemudian Presiden juga membuat satu statement seperti baik, itu. Mas Ade, Civitas Akademika harusnya membackup mahasiswanya sendiri, rektorat. Ya tergantung dong, relatif itu. Kalau kan begini, kalau memang ini kan ada pertanyaan. Tadi Valdo bagus sekali saya rasa. Sebetulnya intensi dari si BEM ini melakukan itu apa sih? Itu pertanyaan besarnya, ya. Dan saya merasa bahwa memang tidak ada niatan untuk berdebat secara akademik. Kalau mereka mau bicara secara akademik, tadi dikatakan oleh Sultan, mereka punya kok kajian. Tapi kok nggak ada tercermin sama sekali dalam meme-meme itu. Sehingga saya duga, dan ini yang menyebabkan saya rasa Leon itu nggak berani muncul, sebetulnya ini ada, kan gini ya, kalau Anda kenal BEM tuh ada kayak divisi kajian strategisnya. Ya. Ini anak-anak pinter nih misalnya. Dan dia kalau ngomong sesuatu itu jelas, argumennya lengkap, kita sendiri akan kagum sebagai dosen. Yang bikin ini saya rasa bukan kajian strategis. Makanya di situ dikatakan Brigade 2021. Pembuatnya nih. Nah sekarang pelajari di BEM itu Brigade 21 siapa? Itu anak-anak maba, anak-anak mahasiswa baru. Ya, kenapa mereka yang bikin? Itu pertanyaan besar. Kemudian disebarkannya oleh bagian propaganda. Jadi something smell fishy buat saya di sini. Ini bukan sesuatu yang betul-betul UI itu, BEM UI sedang berusaha mengajak publik untuk memahami diskurs. Saya kira begini ya, saya kira begini Pak Ade. Nanti ini dulu, halo, kita hormati masing-masing gimana? Oh ya boleh silakan. Oke ya. Jadi saya ingin katakan bahwa karena memang sejak semula kita membayangkan bahwa ada sesuatu yang nggak beres di sini. Nah itu tercermin dengan argumen-argumen yang sedemikian lemah. Saya merasa harus menyatakan argumen kalian lemah, ini dangkal. Dan saya ingatkan kembali, ini kemudian disambut dengan sebuah narasi besar yang mengatakan terjadi pembungkaman demokrasi karena Humas UI memanggil mahasiswa pada hari Minggu jam 5. Namanya pembungkaman demokrasi itu kalau turunkan hari ini, kalau tidak kalian diskors. Itu kurang dari 24 jam loh Bang, kemudian untuk diminta untuk diturunkan. Direktur mahasiswa, itu kalau ketemu sama mahasiswa di UI, ya biasa-biasa aja, ngobrol. Kalian ngapain sih bikin itu? Tidak terlalu reaktif Bang Ardi ya? Enggak, nah, saya kira begini ya. Bahkan rektornya sendiri nggak ngomong kok. Kalau saya lihat ya, ini bukan hanya sekedar itu, bukan sekedar soal narasi. Kalau narasi untuk diperdebatkan, mulai dari sekarang bisa kita memperdebatkan substansinya berikut. Saya contohnya nih, saya membuat nih 100 janji Jokowi. Ada 100, saya bisa bacakan. Ya, itu bukan dibikin oleh BEM. Bukan, ini contoh. Ini bisa menjadi diskusi selanjutnya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana prosesnya mereka. Tetapi masalah pembungkaman itu jelas ketika misalnya diminta untuk di take down. Itu pembungkaman terhadap demokrasi. Tapi kan nggak di take down. Loh, tetap tidak aja. di take down karena ada perlawanan dalam tanda petik dari masyarakat, dari publik. Boleh Bang. Dari tokoh-tokoh UI sendiri, dari banyak ya intelektual UI yang memang mempunyai akal sehat gitu ya. Makanya membela begini, BEM ini gitu. Bung Ade Armando, kita nggak bisa memaknai ini hanya semata-mata peristiwa UI saja. Kita nggak bisa memaknai peristiwa yang booming ini hanya dari peristiwa Leon saja. Tapi ini memang terasa secara struktural di berbagai tempat, di berbagai daerah, dan di berbagai kampus. Dari berbagai varian cara-caranya. Contoh misalkan, ketika kita mengadakan, kemarin juga sempat di mahasiswa UGM, melakukan sebuah diskusi, tapi kan gagal diskusinya. Jadi ada pola horizontal yang ketika kita melakukan pendapat dan itu cenderung kontra terhadap pemerintah, saya aja udah diserang buzzer ini mahasiswa kadrun lah karena melawan narasi-narasi. Itu satu, saya belum selesai Bung Ade Armando. Dan yang kedua, ada beberapa turunan-turunan tools dari UU ITE yang tadi menjadi salah satu substansinya. Ada cyber polisnya, ada virtual polisnya, dan ada contohnya bahkan salah satu pemuda di Surakarta itu cuman berkomentar ke wali kota Solo
tahu apa sih dia tentang bola dan lain-lain sebagainya. Itu langsung ditindak, disuruh minta maaf, disuruh klarifikasi. Jadi ada pola horizontal dan vertikal yang membuat pada akhirnya kebebasan sivil kita menjadi catatan merah. Dan ini memang menjadi salah satu kekurangan indeks demokrasi ini ya, kita. Mas Sultan, salah satu contohnya saat ini bacakan. WhatsApp saya tidak bisa dibuka karena sedang diretas. Jika ada pesan dari HP maka bukan saya yang mengirim meskipun sekarang sudah bisa dioperasikan. Betul, itu pun terjadi. Ada hack yang terjadi oleh 5 mahasiswa UI, saya dapat kabar langsung dari Leonnya, dan sampai sekarang masih ada satu yang belum bisa diapa-apakan. Nah, jadi ada pola horizontal dan vertikal yang kita lihat kecenderungan ketakutan kita untuk mengungkapkan pendapat itu terjadi, dan kampus sebagai standar minimum atas kebebasan akademik berbicara. Masa bikin king of lip service aja kita sampai seperti itu kan gitu loh. Valdo. Iya, saya kira sih begini ya, waktu itu dipanggil itu biasa aja sih Bang Fadli. Waktu itu saya ngegembok rektorat bahkan. Ngegembok, tak gembok Bang. Itu karena mungkin kalau nggak pandemi mungkin dilakukan juga mungkin sama Leon gitu. Tapi ya. sempat diretas juga nggak waktu itu? Apa? Sempat diretas juga nggak? Kalau untuk soal Beda retas hal, ya? ini saya kira mungkin saya setuju sama Bang Taufik Basari. Ya sudah, kita dorong Polri investigasi. Di sini ada Bang Fadli nih, Komisi 1 gitu. Ya sudah investigasi aja. Jangan sampai, ini contohnya nih Mbak ya, Mas ya, kawan-kawan. Kalau seandainya ada akun ngejelek-jelekin Liverpool, terus akun yang jelek-jelekin Liverpool itu hilang, terus Liverpool yang di sono, yang di Inggris tuh terlibat gitu loh. Kan logiknya begitu. Jadi nggak ada, ya gimana kita main tuduh-tuduh kok nggak ada investigasi. Tapi kan sikap rektorat dulu sama sekarang beda kan yang Anda rasakan? Iya. Oh kayaknya sih saya sih sama-sama aja, alhamdulillah tidak dibungkam, Begini, lulus-lulus saja. zamannya agak berbeda. Nah, betul. Ya. Sekarang gini, kalau Anda dulu berapa kali demonstrasi? 42 kali setahun. 42 kali kan? Setahun. Nah, sekarang kalau kita lihat, berapa dulu ranking demokrasi kita? Kan ada tuh ukurannya. Kalau sekarang ini kita dalam 2 tahun belakangan ini makin menurun. Menurut Economist Intelligence Unit ya, kita tuh turun dari ranking ke-85 tahun 2020 ini, 2019 tuh. 2020 ini menjadi ranking kalau tidak salah ke-102. Turun lagi 17 peringkat. Sebelumnya pernah ranking 65. Jadi belakangan ini, bertahun-tahun belakangan ini ranking demokrasi kita itu semakin merosot ya menurut Economist Intelligence Unit. Sementara kita seringkali mengatakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan lain-lain di mana-mana gitu ya. Sering kita banggakan. Tapi sebetulnya demokrasi kita makin merosot. Dan banyak saya kira survei yang mengatakan bahwa sekarang hak-hak untuk menyatakan pendapat dan lain-lain itu semakin terbelenggu. Dan bahkan ada survei yang mengatakan orang semakin takut untuk berbicara. Ya, itu ada. Ini ilmiah gitu ya. Dan ini yang menurut saya harus diubah. Dan apa yang terjadi dengan kasus BEM UI ini menurut saya bagus. Ini bisa menjadi satu pintu, dan apalagi sudah ada catatan juga dari presiden ya yang mengatakan kritik oke, itu bagus. Jadi jangan kalau bisa tahun depan naiklah ya rankingnya, jangan nanti merosot turun. Ini legacy yang sangat buruk bagi demokrasi kita. Ini karena ada pertanyaan juga Twitter yang masuk ke kami khusus untuk Bang Valdo. Pertanyaan yang datang dari @aprian313441. Banyak kali nomornya. Pertanyaannya, Andro mohon sampaikan ke Valdo Malini. Silahkan Bang Andro. Bahwa melihat perilaku dia yang beberapa waktu lalu kalau duduk dalam debat tidak mau jauh-jauh dari seniornya, Fadlizon. Terus saat ini ngadu argumen dengan bekas sohibnya. Apa sebetulnya orientasinya terjun ke politik? Apakah sudah tidak konsisten, Bang Valdo? Ya, Boleh itu. dijawab, ini pertanyaan dari netizen, Bang Valdo. Ya kalau saya ya, ini hal yang biasa kalau di kampus sebenarnya. Kalau saya sama Bang Fadli, sama Bang Ade gitu. Bang Ade pernah bilang, ya mungkin ini harus saya jelaskan ya, bahwa konteksnya tuh UI itu sangat egaliter. Bang Ade, bukan Pak dosen Ade Armando gitu loh. Bang Fadli gitu loh. Mas ini, Mbak itu gitu. Ya, dan itu biasa sekali. Dan yang tidak kalah jauh lebih penting, dalam beberapa kali saya jujur aja nih, saya baru damai sama Bang Ade setelah saya berribut sama Bang Ade sejak mahasiswa kali. Dulu waktu demo itu nggak pernah satu kubu sama Bang Ade. Tapi sekarang tetap idealis, jangan-jangan yang tadinya mungkin Anda vokal sekarang mampem. Ya sebenarnya gini ya, ketika kita berbicara bahwa setiap orang boleh berargumen, setiap orang boleh beropini. BEM UI ngeritik presiden,
Saya di bagian di dalam presiden. Ketika BEM UI bilang, you nggak chief, you nggak chief, you nggak chief. Saya di dalam, I know, still on progress. Masih 50%, nggak sesuai sama visi presiden, masih berjalan. Bayangin, Omnibus Law. Presiden sudah pidato, terus tiba-tiba nggak dideliver sama presiden, lip service, ya kan? KPK dilemahkan, justru negara sedang diperkuat perannya dalam pemberantasan korupsi. Kita bicara tentang UU ITE, ada matre, ada penyelesaian, sehingga penjara kita nggak penuh. Saya boleh nge-reject dong argumentasi BEM UI. Kalau semua argumentasi BEM kita benarkan, terus BEM ngajak kita masuk jurang, dan kita okein juga, ya nggak boleh gitu juga dong. Nah, BEM pun harus siap ketika BEM ingin dikritik gitu loh. Karena BEM masuk di fase itu. Kita ini kan membicarakan ketika ada satu proses ya. Ada proses di media sosial, kemudian ada pemanggilan. Nah itu yang banyak kan dipanggil ya Bang ya? Pintunya. Dan kemudian selain dipanggil kan diminta untuk di take down. Dan faktanya tidak di take down. Ya diminta untuk di take down, tapi ya, kan kemudian karena ada saya minta reaksi. kamu tidak demo, saya tetap demo Bang. Ya karena ada reaksi yang begitu luar biasa, kemudian itu tidak terjadi. Jadi tunggu, menurut saya pengen tanya nih Bang, ini pembungkaman silakan. ini kenapa? Maksud saya yang dibungkam apa? Faktanya tetap ada, Leon tetap eksis. Akunnya Leon tadi sore itu saya masih WA. Karena publik berbicara. Nah, maksud saya apakah ini memang ada yang dibungkam atau yang merasa ada dibungkam? Itu karena publik kemudian berbicara dan kemudian tidak terjadi pembungkaman itu. Loh, kan itu tidak masalah ketika seandainya UI cuma bertanya, bisa nggak di take down? Oh enggak. Ini justru itu yang dikritik. Kenapa reaksinya seperti itu? Saya juga loh, merasa punya. UI kan boleh bertanya juga Bang Fadli. Iya, boleh bertanya. Tapi itu tadi, saya mengembalikan tadi ya, sebentar. Veritas probitas justisia itu. Dan kemudian dengan sejarah, dengan segala macam itu yang saya kira panjang penjelasannya. Boleh silakan dipanggil, tapi tidak harus saya seperti itu. Kemudian tidak harus kemudian ada take down. Bahkan sebelumnya ada tuduhan saya baca di mana bahwa itu simbol negara. Nah, ini itu saja sudah tidak korek. Itu saja sudah tidak korek. UI atas nama Civitas Akademika, siapa yang berbicara itu katanya ini simbol negara, itu bukan simbol negara. Bang Fadli, nggak apa-apa juga dipanggil, meme itu juga disuruh take down screenshotnya udah kemana-mana masalah gitu loh. Dipanggil itu juga menurut saya bermasalah. Ini zaman yang sudah berubah. Kenapa dipermasalahkan? Oke, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Dalam konteks pemanggilan itu memang biasa. Ya, biasa aja kan? Dalam pemanggilan itu ya memang tidak ada intimidasi yang bahkan sampai dipaksa. Mungkin minta di take down tapi pada akhirnya tidak di take down. Ya kan biasa aja kalau diminta take down ditanya sebentar. Kan. Setelah pertemuan itu kan keluar juga statement-statement dari rektorat itu bahwa ini melanggar aturan mahasiswa. Kedua kemudian ini kontennya menghina simbol negara. Ini kan lucu. Jangan-jangan ini juga sedang lip service juga, jangan-jangan. Justru kalau di dalam perkumpulannya tidak ada intimidasi apa-apa, tapi begitu di luar kok begitu keluar outputnya. Gini, kalau seandainya ya bro ya, kalau seandainya BEM UI itu nggak mau dikritik, mau dipuji-puji aja, nggak mau dikritik. Atau seandainya dia nggak mau di-challenge juga, atau nggak mau dipanggil bahkan, atau nggak mau dikasih tahu ada SOP-nya, berarti kita lagi lip service ke BEM UI. Nggak apa-apa, maksudnya dikritik. Kita lagi lip service ke BEM UI itu dong. biasa Bang, maksudnya dikritik, dikasih masukan, bahkan dibilang sama Bung Ade Armando pandir sekalipun bagi saya itu oke sama-sama biasa gitu. Dan sama-sama biasa. Bagus dong kalau itu dia. Ini enggak semata-mata terjadi di UI Bang Faldo. Iya. Masalahnya ada kebebasan sipil, kebebasan akademik dimana yang secara bisa terstruktur bicara? Tadi itu sudah mengakar. Tadi disampaikan juga sama Bung Faldo tadi. Jadi nggak bisa kita mau masuk ke semata-mata substansi orang tidak bisa bicara. Iya, gimana? Ya, kita mau contoh dari mana? Toh dia terlalu tetap banyak. Kalau yang dari UI ini karena ada satu resistensi yang kuat, ya. Satu resistensi yang begitu kuat dari publik, ya. Tapi coba misalnya kasus Ahmad Dhani, kasus Jering, kasus yang lain-lain itu ya. Kita bisa berdebat soal undang-undang ITE, kita bisa berdebat. Saya sejak awal termasuk yang melihat ada sejumlah masalah di situ, baik dari persoalan undang-undangnya maupun dari implementasinya, ya. Dan saya setuju bahwa undang-undang itu harus direvisi. Anda melihat kajiannya sudah matang berarti dari BEM UI? Ya. Nah, sekarang BEM UI itu kan baru membuat meme. Nah, dia ini kan proses. Gak ada salahnya Pak. Hah? Gak ada salahnya kan? Justru itu, Iya. tidak ada Terus salahnya. kenapa dipermasalahkan?
Yang mempermasalahkan nih Ade Armando. Maksudnya yang mempermasalahkan. Kenapa harus mempermasalahkan ada dia lagi sebagai anak buzzer-buzzer ekonominya gitu? dan sebagainya. Jadi enggak ada masalah. Loh, makanya memang tidak ada masalah. Enggak, Bang Ade itu cuma nge-reject nggak mempermasalahkan. Enggak, kemudian yang Bukan. dipermasalahkan oleh masyarakat adalah mengapa kemudian UI mempermasalahkan, jelas dong. Enggak, jadi kan UI cuma memanggil. Ya, dan di situ kan kita juga lihat Bang Fadli, ada juga yang perlu diluruskan, ada yang salah, ketahuan ini, ketahuan itu kan, dan itu kan juga bagian dari proses demokrasi. Ada masalah lanjutannya Bang Faldo. Dari misalkan ketika kita bicara masalah UU ITE, tapi kan akan ada lanjutan dari bab tentang kebebasan ini. Lanjutan dari catatan Sedang demokrasi harus RKUHP. jeda dulu kita Bang Sultan. Sesaat lagi bersama dengan Bang Adi Armando kita ingin dengar komentarnya. Sepertinya lebih galak dari presiden ini. Hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan beberapa narasumber yang ada di sini. Ini ada beberapa Twitter yang masuk ya. Banyak ya, Cukup Maria. banyak ya. Banget Salah ini. satunya Langsung mention nama ke Bang Adi Armando. Ini dari nomor 21 dulu Bang. Ini pertanyaannya ratusan Bang yang masuk. Kita coba saring. Dari @sajak Bayu, kata rektorat kritik tidak boleh melanggar aturan. Aturan apa yang sebenarnya dilanggar BEM UI menurut Bang Adi Armando? Enggak ada. Siapa yang bilang melanggar aturan? Ini pertanyaan dari netizen Oh iya, Bang Adi. ya Harus si dijawab netizen Bang Adi itu, Armando. ya maaf. Saya mau bilang ke netizen itu, saya nggak pernah bilang melanggar aturan ya. Yang saya bilang pakai logika, pakai akal sehat. Ya jangan sembarang menyerang, sembarang mengkritik, harus pakai data. Nah sampai sekarang kelihatan sekali tim si BEM UI ini tidak kunjung berhasil atau mau bahkan menjelaskan. Karena saya yakin bahwa mereka sendiri sadar sebenarnya bahwa apa yang mereka sampaikan kali ini ya, bukan di masa lalu, bukan di paper yang lain, tapi kali ini itu emang lemah sekali dan mereka tidak bisa menjustifikasi itu. Jadi di situ letak masalahnya. Oke. Nah, tapi saya mau ingin melanjutkan diskusi kita. Kami ini sebetulnya seperti hidup di kita punya persepsi tentang Indonesia yang berbeda. Tapi Bang Adi harus jawab dulu Bang. Ini pertanyaan terlalu banyak. Mention nama Ada Bang lagi Adi yang Armando masuk, langsung boleh nih, kami Bang. bacakan Lanjut. khusus Boleh. untuk Bang Ade. Dari @leo Hasan, mohon izin bertanya, menurut Bapak Ade Armando bagaimana sikap kritis mahasiswa sudah dianggap sebagai golongan radikal? Sikap kritis mahasiswa kok radikal? Enggak, saya enggak mengaitkan dengan kelompok radikal manapun. Argumen Anda terkait hal ini? Iya, saya sama sekali tidak mengaitkan dengan radikal. Saya mengatakan bahwa wahai mahasiswa BEM UI, kalau Anda mengkritik, gunakanlah argumen yang benar, gunakanlah data. Saya itu barangkali karena kecenderungan saya sebagai dosen ya, ketika mahasiswa bicara, dia menyimpulkan sesuatu, saya kecenderungannya adalah bertanya, apa argumen Anda, mana datanya? Itu yang saya bawa sebetulnya. Jadi ketika saya bereaksi terhadap apa yang ditulis oleh si BEM UI ini, ya sekedar seperti pakai istilahnya Faldo tadi, adalah respons terhadap apa yang dikatakan oleh BEM sebelumnya. Jadi kalau itu nggak ditanggapi juga nggak apa-apa. Saya tidak meminta ya siapapun untuk melarang mereka bicara. Tapi saya juga punya hak untuk mengatakan misalnya mereka pandir, mereka bodoh. Itu hak saya juga dong. Saya harus dihargai kebebasan untuk mengatakan itu. Tapi saya boleh lanjutkan nggak ini? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Boleh kita lagi. lanjutkan lagi? Yaitu Dari @sajak Bayu menyatakan kata rektorat kritik tidak boleh melanggar aturan. Sebenarnya aturan yang dilanggar BEM Serupa dengan yang pertanyaan yang mana? pertama ya tadi, itu Bang, ya. tolong tanyakan kepada rektorat. Saya sih tidak menganggap ada pelanggaran di situ. Tapi kalau direktur kemahasiswaan punya pandangan semacam itu ya biarkan dia yang bicara. Saya tidak mewakili UI sama sekali dalam hal ini. Saya nggak tahu, nggak ada menurut saya aturan yang Meskipun dilanggar. kemudian banyak yang bertanya juga kalau nggak ada yang dilanggar, kemudian kenapa yang diserang adalah personalnya begitu Bang? Personal siapa? Dari si Leon. Ya Leon adalah ketua BEM kan. Kalau saya juga mendapat serangan karena personal. Kan ini biasa-biasa aja kalau dalam diskusi masyarakat. Buat saya sih nggak ada sesuatu yang harus didramatisir dari hal ini menurut saya ya. Tapi kembali ke pertanyaan kenapa ini sampai terjadi. Saya ulang nih ya, di ruangan ini saja sebetulnya saya sudah menemukan ada dua kelompok berbeda, kami dan Fadlizon dan Sultan. Itu cara pandang kita mengenai Indonesia barangkali memang berbeda. Ya, kedua kawan di depan ini barangkali memandang Indonesia itu sedang mengalami bergerak arah kehancuran. Ada pembungkaman oleh sebuah pemerintah yang mungkin otoriter, yang dalam pandangan kami tidak begitu.
Ya, karena itu cara pandang kita mengenai apa yang terjadi itu pasti berbeda. Jadi saya misalnya itu melihat apa yang dilakukan oleh BEM UI ini juga terpengaruh oleh kedua paradigma tersebut. Yang satu melihat dengan cara yang Indonesia menuju kehancuran, saya barangkali Valdo saya duga itu memandang Indonesia sedang mengalami demokratisasi. Bang Ade menyambung pertanyaan dari netizen lagi Bang, ini dari Muzakar Aziz. Setelah diketahui bahwa Rektor UI melanggar statuta pelarangan rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris BRI, apa tindakan pemerintah yang akan diambil? Adakah sanksi terhadapnya? Ataukah dibiarkan Nanti kita minta pendapatnya satu-satu, Bang Ade dulu. Ya saya nggak tahu bagaimana saya harus menjawabnya. Saya tidak punya otoritas apapun untuk melakukan apapun. Barangkali DPR punya. Ya, Bang Fahri. Barangkali DPR punya. Kalau saya jelas ya, sebenarnya aturan yang dulu itu, kalau ada seorang pejabat mendapatkan pendapatan dari sumber yang bisa di-trace itu kepada APBN, itu tidak boleh rangkap. Ya. Dan kalau kita lihat ini bukan hanya dalam aturan ketika itu, ini kita bicara dari statuta UI yang saya baca di media sosial, yang mengatakan justru UI sendiri yang membuat itu. Jadi seharusnya dalam rangka menegakkan slogan tadi ya, supaya jadi tidak lip service slogan veritas, probitas, justisia itu, tegakkan dong kebenaran, tegakkan keadilan. Artinya rektor UI, kalau di luar negeri sih udah pasti rektor UI udah mundur itu, udah malu pasti ya. Nah, tapi kan di sini rasa malu itu sangat mahal. Yang orang bisa tidak malu berbohong berkali-kali atau bertindak. Kenapa harus malu? Rektor UI kenapa harus malu dan harus mundur? Loh, dia melanggar. Kalau betul dia melanggar statuta UI, ya harusnya dia malu dong. Kalau di luar negeri itu melanggar prokes saja kemarin Menteri Kesehatan langsung mengundurkan diri, ya. Jadi jabatan itu bukan segala-galanya, tapi menegakkan institusi dan legacy itu yang paling penting. Nah, kalau kita lihat kalau betul itu melanggar statuta UI, harusnya selain UI yang bersangkutan atau negara memutuskan. Dan yang bersangkutan juga harusnya memilih mau jadi komisaris atau mau jadi rektor UI. Gitu ya. Karena itu pendapatan jelas juga dari aturan yang dulu. Sebenarnya BUMN juga nggak boleh rangkap jabatan, rangkap pendapatan. Sekarang kan ada yang rangkap-rangkap dari berbagai ini, BUMN dan sebagainya itu. Ini yang menurut saya harus diperbaiki, harus dikoreksi gitu ya. Karena kalau ini diteruskan seperti ini, dan ini tentu ada konflik kepentingan tadi, menjaga bagaimana suara perguruan tinggi itu menjadi subordinasi kekuasaan. Padahal kita ingin perguruan tinggi itu melahirkan, karena perguruan tinggi itu adalah cagar alam intelektualitas gitu ya. Cagar alam intelektualitas yang harus independen melahirkan pemikir-pemikir bebas ya. Yang mereka juga menyatakan tanpa ada rasa ketakutan, atau kalau dosen-dosennya berbicara mereka nanti tidak digeser, susah untuk mendapatkan misalnya jabatan atau apa yang lain-lain gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Kita itu juga ingin dengarkan Bang Valdo, perwakilan PSI lah. Terkait anggapannya mengenai hal tadi. Ya, mungkin di RUPS-nya tuh, mungkin bisa ditanya ke Pak Menteri BUMN. Saya kira begitu, fair aja kita, ya kan? Bisa ditanyakan di situ. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada pembungkaman, ya. Bang Fadli juga bahkan saya kira lebih ngeri juga kadang-kadang beberapa statementnya, Bang Rocky Gerung gitu, bahkan saya dulu juga gitu, tidak ada yang merasa dibungkam. Tapi kan ruang kritis itu tetap perlu ada di... Oh tetap ada dan tetap selalu ada dan akan selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Ya, itu yang paling penting. Dan kalau seandainya ada masalah dipanggil ya saya kira biasa saja, ya biasa saja gitu. Karena yang paling ingin saya tekankan, orang yang sedang berpolitik seperti BEM UI itu tidak boleh dihukum. Itu yang paling penting. Tidak ada hukuman kan. Sampai hari ini kita melihat tidak ada hukuman sama sekali yang diterima oleh Leon, yang diterima oleh wakilnya Yogi, yang diterima oleh kawan-kawan. Meskipun kemudian disampaikan akan ada sanksi kode etik walaupun memang kemudian tidak ada diterima. Valdo, mungkin tadi kita sempat bicara, kita udah sepakat nih, kalau sampai ada anggota BEM yang dapat sanksi akademik dari kampusnya, dari rektor, kita akan berdua ini akan memprotes itu, akan melawan itu. Dan jujur aja selama saya ngikutin UI, kemarin waktu itu ada Zaadit yang kartu kuning waktu itu gitu kan. Ya hidupnya baik-baik aja, normal sampai hari ini. Nah itu yang paling penting, tidak akan pernah ada pembungkaman di Universitas Indonesia yang sangat egaliter, yang kampusnya ini isinya bintang semua. Siapa yang bisa membungkam bintang gitu loh.
Oke. Nah itu yang saya Hujatan itu datang dari luar Bang Faldo, bukan hanya dari kampus UI tapi dari luar juga mereka mau diretas. Ya, mereka... menurut saya ketika BEM UI berpolitik dan saya menyatakan statement juga ketika saya kontra BEM UI dan orang bilang oh ternyata ini ada semacam kontra juga dari Faldo dan PSI. Sekarang, ya menurut apa-apa. menurut Biasa Anda aja. berpolitiknya di mana? Saya udah jawab tadi versi saya. Menurut Bang Faldo? Pertama Bang Fadli, hal yang paling penting adalah BEM UI secara sadar itu menyatakan argumen-argumen yang sudah banyak di media sosial. Ya, Ya, poinnya sama. Ya, terus? itu kan argumentasi di ruang politik. Yang kedua, BEM UI menggalang dukungan. Bukan argumen, dia mengatakan Menggalang dukungan. Labeling King of Lip Service itu dari BEM UI kan? Iya. Ada yang lain? Kan banyak Bang, tadi Pak Jokowi udah bilang ada lemdak, Bukan, ada soal ini, King of ada Lip itu. Service. Tuduhan-tuduhan statement atau labeling terhadap presiden kan udah sering. Benar nggak, saya? Bukan, King of Lip Service yang saya katakan. Hari ini King of Lip Service, sebelumnya kan juga sudah ada Bang Fadli. Beda. Loh, Lip service gimana itu, bedanya? Kan sama-sama menuduh dan labeling begini, presiden. Maksud saya itu, Abang bilang kalau kita labeling. masuk substansi, Iya. lip service itu adalah apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Oh ya, saya bisa itulah balance. adalah subjek untuk diskusi dan Iya. perdebatan selanjutnya. Iya, Jadi makanya. menurut saya apa yang dilakukan oleh BEM UI itu membuka dialog, membuka diskusi. Iya makanya ada dialog dari kita. Kita Iya. bilang nggak semuanya juga dong yang nggak selesai brother. terus Gitu. politiknya di mana? Nah itu adalah proses politik yang politiknya sedang. di mana? Nah BEM UI menggalang dukungan. Ketika dia menggalang Kalau dukungan. saya, Anda kan jelas Kita dari partai dengarkan politik. dulu ya, kita Ya, dengarkan ketika dulu. dia menggalang dukungan, berarti dia sedang berpolitik. Dia juga harus Untuk siap tidak apa? didukung. Yo, Misalnya kan menggalang dukungan untuk apa? untuk kepentingan bagaimana ya isu yang mereka perjuangkan itu sampai. Maksud Anda ditunggangi oleh suatu partai Oleh tertentu? siapa? Ya kalau seandainya BEM UI misalnya ya, kalau seandainya dia bilang dia lip service, saya bisa nanya juga dong, yang nggak lip service siapa? Ya dong. Silakan, bukan. Iya, Yang saya dalam artian tanyakan kan Anda kan begitu. tadi memberikan satu insinuasi bahwa BEM UI berpolitik. Politiknya apa? Kalau saya bilang, dia adalah politik rakyat menegakkan apa yang menjadi slogan UI. Iya. Saya boleh sepakat. berpendapat? Dikit lagi Bang. Ya. Saya sepakat, dia punya kepentingan. Ya, apa kepentingannya rakyat. apa? Saya pengen kepentingan tahu. rakyat, kepentingan begini Jadi begitu. politiknya BEM UI adalah politik rakyat. Iya, punya kepentingan Bukan rakyat. nggak? Menurut Anda politik rakyat? Saya juga pun berpolitik dengan kepentingan rakyat Bukan, dong. saya tanya BEM UI. Iya. Oh, jadi BEM UI kepentingan politiknya adalah untuk rakyat. BEM UI mengklaim untuk rakyat ya. Tapi Ya yang BEM UI Anda bawa rakyat duga? dan kita yang reject BEM UI juga boleh dong. Ya silakan. Sama-sama aja. tentang rakyat. Rakyat Baik, pun Bapak banyak. ditahan silakan dulu saja, diskusi tapi dan itu yang mau saya demokrasi. tegaskan. Bang Rakyat Faldo, 01, Bang rakyat Fadli, 02. Bang Sultan Itu ingin yang komentar saya juga jelaskan. ini. Bang Ade, sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Tetaplah di Catatan Demokrasi. Ya, kita kembali dengan sudah siapnya Bang Ade Armando dengan argumennya. Silakan Bang Ade. Ya saya cuma ingin mengatakan, melanjutkan yang terakhir ini, buat saya sih sudah sangat jelas terang benderang. Apa yang dilakukan oleh BEM UI ini memang tujuannya adalah sebagai tindakan politik ya. Tindakan Berpolitiknya di? berpolitik dalam artian gini, dia tidak sedang berusaha mengajak masyarakat untuk berdiskusi secara ilmiah ya. Mereka memang sedang berpolitik, membangun sebuah narasi yang tadi saya katakan sejalan dengan cara pandang yang berusaha mendelegitimasi pemerintahan Jokowi ya. Tapi kan begini, bahwa Bung Ade juga kan berpolitik. Ya, Selama Bang ini Fadli, kita kasih karena kesempatan itu untuk Bang Ade dulu. enggak, justru kepada saya Bang mau Ade. bilang, Bukan. justru saya persis mau bilang, Ya, karena Anda kan dia juga selama ini berpolitik. karena Semua- dia kita Jadi semua kan boleh. tukang stempel, apa yang kata pemerintah semuanya bagus. Ya Oke. berpolitik. Justru Kita itu, dengarkan dulu. saya kan Sah-sah mau aja, lengkapi. mudah-mudahan nanti Makanya bisa- kalau Anda dengar kalimat Anda lebih lengkap, Anda akan paham bahwa saya bukan. persis akan Kalau Anda mengatakan. berpolitik, saya tadi ingin udah saya mengatakan jelaskan begini. kan, karena Anda masuki. Saya Nah. tenang dulu. Kita habiskan Iya, dulu iya. Bang Fadli ke Bang Ade. Statement itu statement politik harus dibaca Itu dengan kan kacamata kritik. politik. Enggak, itu kritik. Sebentar. Bukan. Enggak. Silakan aja. Ya kau silakan, tapi Anda Iya. ngomong terus gimana sih? Jadi saya ulang ya, pernyataan BEM tersebut bukanlah pernyataan dari komunitas ilmiah yang sedang bicara tentang gagasan-gagasan ilmiah. Meskipun mengklaim ada kajiannya lengkap. Omong kosong. Dia itu bicara tentang politik, berada dalam sebuah frame politik yaitu mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Nah jawab kemudian saya persis seperti kata Fadlizon, saya pendukung pemerintah akan mengatakan bahwa enggak, argumen Anda salah. Dan saya adalah betul, saya pemain politik. Bang Ade juga sudah ada kajiannya lengkap? Justru itu, saya ingin menantang BEM UI. Ayo kita diskusi sama-sama tentang Undang-Undang ITE, tentang
perdebatan mengenai Adu kajian. Adu kajian, selesai. Tapi kalau orangnya menghindar untuk bertemu, ya selesai masalahnya. Saya jadinya Katanya ketemu tunggu sama waktu yang tepat Bang, ada waktunya menunggu nanti. waktu yang tepat sehingga saya ketemunya sama Sultan. Tapi Bang Ade, apakah Bagus semuanya juga hanya sih. mendukung, mengkritik pemerintah tidak berani? Saya sering dong saya mengkritik pemerintah, berulang kali saya mengkritik pemerintah. Anda catat rekam jejak saya. Poin saya adalah, tapi ini kan soal Jokowi nih. Oke. Jokowi as a the king of lip service. Buat saya akan bilang, maksud lo apa bilang dia lip service? Coba kasih datanya. Ternyata nggak mampu BEM UI itu memberikan jawaban terhadap tantangan saya itu. Itu saja urusannya. Oke, kita dengarkan. Ya terserah kalau misalkan Bung Ade Armando ingin mengatakan seperti itu. Tapi saya tetap pada statement yang awal saya bahwa memang ini ada kecenderungan mahasiswa itu ada ketakutan secara psikis untuk melakukan kebebasan berpendapatnya, khususnya bahkan di kebebasan akademik ini. Apalagi kita tahu bahwa rancangan RKUHP ini sedang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang bahkan sudah dihapuskan pada tahun 2006 lalu. Ini mungkin bisa dijawab juga sama Bang Fadlizon. Belum ada pasal penghinaan presiden pun sudah sedemikian gaduh. Yang sebetulnya presidennya juga nggak terlalu terusik kok, biasa kok. Tapi saya nggak tahu kenapa ada orang-orang yang mungkin lebay ya menurut saya gitu loh. Dan saya mengatakan bahwa Bung Ade Armando cukup lebay gitu, mengatakan pandir dan lain sebagainya. Tentu boleh gitu loh. Nah maksudnya, dan tidak perlu mengatakan bahwa BEM ini menggalang dukungan lah apa segala macam. Toh kalau saya merasa terwakili dan jutaan banyak rakyat terwakili bahwa Pak Presiden Jokowi seperti apa yang dikeluarkan oleh BEM UI itu enggak masalah juga. Makanya ketika misalkan kritik biasa ya sudah biasa, respon kritik pun biasa ya sudah biasa. Makanya tadi tarkul jawab alal jahili jawabun. Kadang-kadang tidak menjawab orang dungu itu adalah jawabannya. Nah, Anda kan juga loh, sudah sempat berkomunikasi dengan Leon secara langsung, meskipun Leon tidak ada. Pernyataan seperti apa sih? Ya, saya bukan jubir Leon ya di sini ya. Saya bukan jubir, tapi begini Juru sambung. makanya memang ini bukan hanya terjadi di UI gitu loh Mbak. Ini bukan hanya tentang Leonnya, ini bukan hanya tentang pemanggilannya, tapi ini terjadi secara struktural tadi saya katakan. Bahkan ada indeks demokrasi tadi Bang Fadli bilang menurun. Dan kita sebagai mahasiswa itu bertanggung jawab secara etis untuk mengisi pos kritis itu yang hilang sekarang gitu loh. Nah makanya ada yang mengatakan king of lip service dan lain-lain sebagainya, itu wajar. Berpolitik? Kenapa kemudian berpolitik harus dikonotasikan negatif gitu loh. Kita mengisi untuk, oh ternyata ada kebijakan publik yang mesti dikritik, itu juga soal politik. Jadi nggak usah terlalu antipati juga begitu loh. Iya, dan biasa aja gitu kalau loh, orang Bang Faldo. berpolitik dia siap didukung dan siap tidak didukung. Itu begitu itu yang pula terjadi dengan kan? respon-respon yang Ya dikatakan kan? oleh Dan tidak dihukum. Ya, itu Ya, dia. semua kita bergerak atas nama rakyat. Saya rakyat semua kan. Pak Itu dia Jokowi pada juga akhirnya. bilang rakyat kan. Ukurannya kan pada akhirnya kan akan ada double standard gitu loh. Tadi yang saya katakan, kenapa kemudian dibilang ini melanggar aturan? Kenapa kemudian dibilang menghina simbol negara? Oke, hal ini kan sepakat Di mana Bang Faldo terjadinya dan juga melanggar Bang Ade juga aturannya? sepakat. Itu ada informasinya Udah lapor ke Bang LBH, Faldo. maksudnya Itu melanggar ada yang mana? informasinya Bang Faldo. Coba cari tahu informasinya loh. Itu pernyataan dari Humas UI yang saya bisa bilang, Faldo akan bilang kita juga nggak setuju sama itu. Tapi memang ada apa yang terjadi kemudian setelah dia mengatakan melanggar Kita aturan. dukung lapor Kita polisi. tunggu sampai betul-betul diturunkan ada sanksi. Oke. Ketika itulah kami akan melawan. Ya, jadi saya kira ini bagus ya, satu diskusi, tapi ini tentang mahasiswa dan mahasiswa UI atau BEM UI. Tapi kepada masyarakat yang lain, saya kira juga perlu kita lihat dalam berbagai kasus. Habib Rizik Sihab bicara apa, urusan swab bisa kena vonis 4 tahun, itu contoh. Dan juga contoh-contoh lain, Ahmad Dhani tadi hanya dengan kata ludah atau idiot, kemudian dipenjara 11 bulan dan sebagainya. Jadi ini terlalu banyak contoh apa yang disampaikan oleh Saudara Sultan tadi, bahwa memang demokrasi kita sedang bermasalah. Dan ini yang harus kita perbaiki bersama, karena kita punya tanggung jawab terhadap konstitusi untuk kebebasan berpendapat. Baik. Ya, dan Bapak akhir di sini luar tadi biasa. bahwa garis besarnya Bang Ade, Bang Faldo akan pasang badan lah ya jika memang kemudian ada sanksi kode etik yang dikeluarkan oleh UI. Kan kita Baik. sanksi akademik. Iya. Semoga bisa akademik, langsung siap. berkomunikasi dengan Leon, Bang Ade Armando. Terima kasih banyak catatannya di program kami malam hari ini. Kita akan mengundang Ketua PBNU, Pak Kiai Haji Marsudi Suud, untuk memberikan sebuah ungkapan juga ya di penghujung catatan demokrasi. Tausiahnya silakan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa TV One yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap para mahasiswa UI, UGM ataupun lainnya yang alhamdulillah diskusinya sangat hangat, yang di situ mengangkat tema yang sangat-sangat bisa mendorong bangsa Indonesia atau mahasiswa sebagai generasi mudanya ini untuk menata dirinya ke depan, insya Allah akan menjadi pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia ini. Yang kita bahas adalah an-naqd laisal hiqd, kritik bukan benci. An-naqd laisal hiqd, kritik bukan membenci. Kritik ini adalah seperti vaksin. Ketika kita kurang sehat atau bahkan ada virus, ada penyakit, kemudian dimasuki vaksin itu agar kita sehat, kebal, kuat. Itu kalau vaksinnya adalah tepat dengan kebutuhan sesuatu badan yang memang lagi kurang sehat. Kalau persoalannya adalah virus COVID-19, vaksinnya COVID-19. Kalau persoalan virus yang lain, berarti adalah vaksin atau naked yang lain. Kritik adalah sesuatu yang membangun. Ini digambarkan dalam sebuah pidatonya sahabat Abu Bakar Siddiq ketika beliau didaulat menjadi pemimpin, khalifah. Beliau berpidato demikian, Ayuhan nas, wahai manusia, kalau di sini, wahai bangsa Indonesia. Fa inni qad wulitu alaikum. Aku ini telah didaulat untuk menjadi pimpinan kalian semua. Tapi sesungguhnya, walastu bi khairikum. Aku ini bukan orang terbaik di antara kalian semua. Karena yakinlah, dalam satu bangsa, misalnya bangsa Indonesia, pasti banyak orang yang baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hanya kebetulan kita atau sahabat Abu Bakar sudah didaulat untuk menjadi pemimpin. Hanya kebetulan kalau dilalah kersane Gusti Allah, Presiden Jokowi, Pak Jokowi jadi presiden. Nah, beliau mengakui bahwa setiap apa saja kebijakan itu mungkin ada kurangnya, mungkin ada pasnya, atau mungkin satu kelompok ada yang senang, satu kelompok ada yang masih kurang. Walastu bi khairikum. Nah, ketika demikian, fa in ahsantu, kalau aku berbuat baik, fa'ainuni, supportlah saya. Kalau aku berbuat baik, tolonglah saya, fa'ainuni. Wa in asatu, dan jika aku dalam membuat kebijakan kok ada kekurangan, faqawimuni, maka luruskan aku. Disinilah kritik masuk. Kritik masuk, kritik pada siapa saja ketika kita mau membangun apa saja, termasuk membangun bangsa. Di sini ada area kritik. Lah, diteruskan oleh sahabat Abu Bakar di sini bahwa sesungguhnya asidku amanah. Kebenaran adalah amanah. Wal kadhibu khianah, bahwa sesungguhnya bohong adalah khianah. Mungkin ketika dulu kampanye ada janji-janji. Yang terpenting ketika janji-janji ini lagi dilaksanakan, belum selesai,
sampaikan saja kepada publik bahwa saya telah melakukan 1, 2, 3, 4. Betul memang kritik itu akan jalan terus dan menerus. Tapi sesungguhnya kritik itu jalan adalah kadang-kadang masuk pada potongan-potongan kebijakan. Maka ketika kita melihat potongan-potongan kebijakan, ini harus utuh ketika mengkritik. Agar nanti tidak disalah-salahkan atau bahkan agar nanti dikatakan tidak bertata atau lainnya. Sebuah pepatah Arab mengatakan begini, ma tarohu yarqah nihayatul haya. Ma tarohu syarafah al-bidayah. Apa yang Anda lihat dari ulat menjadi kepompong, itu adalah nihayatul haya. The ending of the life. Sudah mati itu, habis itu. Wah ini sudah habis ini. Ulat jadi kepompong. Ketika kita ngelihat kepompongnya, habis. Tapi ketika kita ngelihat kupu-kupunya, muncul, itu adalah bidayah. Bidayah tuh, yaitu permulaan kehidupan. Maka alhamdulillah para mahasiswa Indonesia hidup bisa menyampaikan semua pikiran-pikirannya dan mudah-mudahan ke depan diikuti dengan data-datanya agar kita itu tidak mudah dipatahkan. Syaratnya, batasnya kritik itu di mana sih sesungguhnya? Batasnya adalah fakullu ma yad'u lil bina'i wa ta'miri wal amali wal injazi. Setiap hal yang mendorong untuk membangun, merekonstruksi, bekerja, kemudian menjaga keamanan, wa istiqrarihim, dan termasuk kestabilan, itu adalah kritik. Kritik yang membangun. Yang harus dihindari itu kritik yang bagaimana? Kritik yang wa kullu ma yad'u lil fasadi walil ifsadi walil fitnati walil qatli walil fahisyati, itu yang harus dihindari. Setiap sesuatu termasuk kritik yang jika kritik itu adalah membuat kerusakan, membuat fitnah, membuat kekejian, membuat kebencian, itu yang harus dihindari. Maka kritik yang sehat adalah kritik yang lil bina'i, untuk membangun, wa ta'miri, untuk merekonstruksi, wal amali, untuk kreativitas agar kreativitas kita tambah, wal injazi, wa daf'i dorori, untuk termasuk menolak kemadorotan. Inilah kritik-kritik yang membangun. Karenanya Al-Quran pun menyampaikan bahwa ketika kita akan memberikan kritik kepada orang, dalam bahasa Al-Qur'annya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ketika kita akan memberikan wasiat, kritik-kritik, lakukanlah kritik-kritik dengan kebenaran, data-data yang baik. Baik. Tapi ketika kita juga mengkritik siapa saja, tawasau bil haq, watawasau bis sabri. Kritiklah dengan kesabaran. Kritik dengan kesabaran ini adalah yang diaplikasikan dalam bahasa amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil mungkar. Ya. Menyerukan kebaikan dengan cara yang baik, mencegah kemungkaran juga dengan cara yang baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Ruben Merkuri. Dan saya Maria Asgal. Kita bertemu lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa.